Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, dan segenap pengurus masjid As-Sabirin yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memujinya, kembali kita mengingatnya, dan kembali pula kita benar-benar berusaha untuk mencintainya sepenuh hati dan jiwa kita. Kita tentu sangat bersyukur atas kesempatan hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah berikan pula kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan di majelis ilmu ini. Allahumma faqih fiddin. Kita berdoa semoga Allah berikan kita pemahaman untuk agama ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah, dan dengan demikian semoga akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Pertama sekali saya mendoakan segenap pengurus dan jemaah Masjid Sabirin mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma afini fi badanina, Allahumma afini fi sam'ina, Allahumma afini fi basarina. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkan pula pendengaran dan penglihatan kami. Dan saya berdoa semoga Bapak Ibu dimudahkan pula rezekinya. Kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, dan dialah yang memberikan kita rezeki selama ini. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Bapak dan Ibu, dalam aktivitas kita berekonomi ada kegiatan namanya produksi, seperti air RO Sabirin. Kita memproduksinya. Ada kegiatan mendistribusikan. Berarti air ini kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, lalu dikonsumsi. Nah, pembahasan saya pada kesempatan ini yang berkaitan dengan distribusi harta, distribusi kekayaan. Dan ini menjadi jawaban dan alasan kenapa umat Islam itu mesti memiliki harta. Karena distribusinya atau jalur distribusinya ini banyak. Banyak sekali, Pak. Kita mulai dari yang wajib. Apa yang wajib? Zakat. Karena zakat itu, kalau kita mengulang kembali,
harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk asnaf golongan tertentu. Jadi kalau ada yang mengingatkan Bapak Ibu zakat, kira-kira Bapak Ibu marah nggak? Pak, udah bayar zakat, dilihatnya kebun sawit luas. Pak, udah bayar zakat, dilihatnya ruko banyak, toko banyak. Kalau ada petugas yang mengingatkan ini, kira-kira jemaah marah nggak? Kenapa nggak marah, Bu? Iya, wajib. Dia ingatkan ibu. Dan amil itu SK-nya dari siapa? Kalau menteri kan dari kepala negara kan. Saya kemarin udah siap-siap pakai baju batik macam Bapak. Jangan-jangan saya mau dipanggil juga. Ditunggu-tunggu sampai sore tadi belum juga. Sudah diumumkan. Memang sudah dipanggil juga. Ternyata yang manggil saya pengurus Masjid As-Sabirin. Nah, tapi kalau amil itu SK-nya dari Allah. SK-nya dari Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Jadi amil itu di SK-kan Allah. Untuk apa? Semoga mengingatkan kaum muslimin untuk membayar kewajibannya kalau sumpah sudah sampai nisabnya. Kalau tidak ada ingatkan Pak, kita khawatir juga. Syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, haji berkali-kali, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang itu Pak? Zakat. Lalu meninggal dunia, sementara kewajiban belum tertunaikan. Maka amil mengingatnya. Khus min amwalihim. Jadi ini perintah, dan yang bisa melakukan itu memang orang yang berkuasa. Zaman Rasulullah itu didirikan Baitul Mal untuk menjemput, ya, dikirim petugas zakat mengambil, ya, zakat itu dikumpulkan di sebuah lembaga namanya Baitul Mal. Lalu disalurkanlah kepada asnaf-asnaf yang tadi kita sebutkan di antaranya. Jadi kalau distribusi harta kekayaan zakat, maka ada fakir. Fakir siapa? Orang yang tidak punya penghasilan. Kira-kira ada nggak Pak? Di sekitar kita, di lingkungan kita, orang yang kita temui tidak ada penghasilan. Ada Bu? Ada. Tapi Bapak itu tak kerja lagi, berarti tidak ada penghasilan. Oh ada, dia pensiun. Kantor Kementerian Agama. Ada pensiun. Dia pensiun kantor gubernur. Dia pensiun BUMN. Ada itu pensiunnya. Ya Pak? Nah, dia tak fakir. Tapi ada yang kedua, distribusi harta kekayaan itu disalurkan pada petugas zakat itu kepada namanya mustahil zakat yang disebut dengan miskin. Kalau ada di sekitar kita penghasilannya 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Apa namanya ini Pak? Kurang jelas ya suara saya. Kalau ada di sekitar Bapak Ibu orang yang berpenghasilan 1 juta, pengeluarannya 2 juta. Kira-kira apa namanya ini? Kaya Pak? Boros? Dia nggak boros Pak. Sudah mengeluarkan yang wajib saja. Listrik, sewa rumah, SPP anak, uang sekolah anak maksud saya.
makan, minum, bensin, dan seterusnya. Token listrik, macam-macam lah. Penghasilannya 1 juta, pengeluarannya sudah direm-rem katakanlah 1.500.000. Orang ini apa namanya Pak? Miskin. Kata orang, miskin itu lebih baik karena miskin itu bahagia daripada kaya tapi sengsara. Setuju Bu? Kemarin kawan saya gagal jadi caleg Pak, jatuh miskin. Saking bahagianya nendang-nendang kaleng dia sekarang. Kalau ada bintang di atas langit itu dihitung-hitungnya gitu. Bahagia betul saya lihat kawan saya itu. Tapi tidak pakai sendal sekarang Pak. Jatuh miskin. Gara-gara ya berhutang. Nah maka miskin mendapatkan distribusi kekayaan. Apa diantaranya lagi? Mu'alaf. Boleh? Siapa diantaranya lagi? Orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Kan itu menjadi amalan terbaik kan. Man amana billahi wa rasul wa jihadu fisabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina, Baitul Maqdis, di Gaza, di Rafah, kita berdoa untuk mereka, Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin fisabilillah. Termasuk tadi saya jelaskan mu'alaf, orang yang memeluk Islam. Kemudian Ibnu Sabir, hamba sahaya. Kalau dihitung semuanya 8. Berarti ada 8 yang menampung dari harta zakat kita, Pak. Ya kan? Yang kedua, sudah masuk waktu Isya, Pak. Cepat sholat Isya di masjidnya. Yang kedua, infak. Infak peruntukannya tidak khusus kayak zakat. Harus 8 asnaf. Tidak. Infak tidak terikat. Dan tidak pula ada ketentuannya harus sekian nilainya. Tidak ada. Bebas saja untuk peruntukannya. Tapi kalau mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat bertanya, infak yang terbaik itu untuk siapa? Yas'alunaka maza yunfikun. Maka Nabi menjelaskan urutan pertama distribusi harta kekayaan yang kita infakkan. Yang pertama adalah wali walidaina, untuk orang tua. Untuk siapa Pak? Orang tua. Cuman kita kalau sama orang tua itu kadang hitung-hitungan ya Pak. Apalagi dapat istri yang galak gitu. Itu saya kemarin ketemu jemaah yang curhat ibunya. Itu anak kandungnya yang laki-laki kalau menerima uang dari anaknya itu diselipkan di bawah pintu rumah. Takut ketahuan sama menantunya atau istri anak kandungnya ini. Itu kejadian Pak. Ibu itu sampai berderai, air matanya itu tumpah. Daripada ribut-ribut, maka anak laki-laki ini pandai-pandai ngasih ibunya uang. Dari mana tadi masukannya Bu? Di bawah pintu. Padahal kalau tahu bininya istrinya ini urutan infak yang terbaik wali walidaina, untuk orang tua. Mertuanya dia itu orang tua dia enggak tuh, Bu? Iya. Orang tua dia.
Jadi kalau Pak Haji Kowi itu, ini contoh, istrinya 3, maka 3 pula mertuanya. Ya, jangan dianggap itu ndak orang tua Pak Haji. Itu orang tua Pak Haji 3-3. Jangan dibeda-bedakan. Orang tua kita. Baru setelahnya wal akrobina, kerabat. Nabi bilang, kalau mau bersanding dengan Rasulullah itu Pak Haji, maka ana wa huwa fil jannah hakaza. Aku dan dia seperti 2 jari ini di surga. Siapa dia? Dia yang punya saudari perempuan. Dia yang punya anak perempuan. Dia menyayanginya. Dia mencintainya. Dia menyantuninya. Menafkahinya. Maka aku dan dia seperti 2 jari ini di surga. Wal akrobina itu maksudnya kerabat Pak. Kerabat dekat, kerabat jauh. Tapi maaf Pak ya, ada orang ingin bertetangga dengan Rasulullah di surga, tapi sama saudaranya gara-gara harta ini becokak kata orang. Banyak nggak kejadian sekarang Pak? Oh banyak. Dia lebih memilih harta daripada memilih saudara. Itu Pak, kalau sudah ada harta yang ditinggalkan orang tua, itu menghasilkan katakanlah rumah kos-kosan dijumlahkan 20 juta, anak 8, 3 laki-laki, 5 perempuan. Harusnya mana yang lebih banyak dapat? Laki-laki apa perempuan Pak? Laki-laki. Lebih banyak daripada perempuan. Bukan sama rata. Kalau 20 juta kalau dibagi kan berarti 3,6 lah tuh untuk laki-laki yang bertiga. 1,8 untuk perempuan yang berlima. Kalau dijumlahkan lebih kurang 20 juta. Apa yang terjadi? Ini baru berapa hari yang lalu konsultasi dengan kita persoalan faraid warisan ini. Kalau gitu jual aja loh Ustaz. Daripada ribut-ribut kami ini. Sudah mulai curiga mencurigai. Itulah fitnah. Al-fitnah ummati al-mal. Fitnah umatku itu harta. Jadi orang tidak peduli pada kerabatnya, saudaranya. Padahal distribusi harta kekayaan kita setelah orang tua siapa Pak? Kerabat. Saudara. Kalau ada tetangga, kerabat kan Pak? Kerabat. Ya. Satu perumahan, blok, kerabat. Tapi sekarang tetangga ya mungkin termasuk saya kurang memperhatikan adab al-jiwar, adab bertetangga. Orang sekarang sudah nafsi-nafsi masing-masing. Bahkan terganggu kalau ada tetangganya meninggal dunia, pasang tenda, itu hak yang punya halaman pekarangan terganggu gara-gara ada tenda duka di rumah tetangganya. Idealnya Pak, dia akan berinfak, minuman, makanan, pinjamkan kursi, meja, memberikan halamannya untuk parkir pentakziah yang datang. Setuju enggak Bapak Ibu? Iya, dan ini tercatat sebagai sedekah. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Tapi sekarang ya, inilah pentingnya adab sebelum ilmu. Al-adab qabla ilmu. Adab sebelum ilmu. Kemana lagi didistribusikan harta kekayaan kita? Kalau itu adalah infak, baru setelah wal akrobina wal masakin. Orang miskin. Berarti sama dengan zakat tadi. Dapat juga orang miskin zakat.
Dapat juga orang miskin infak. Pertanyaannya, zakat telah banyak, infak telah banyak, tapi yang miskin berkurang apa bertambah, Pak? Rasa-rasanya sekarang yang miskin bertambah juga. Bertambah, Pak. Mungkin mentalnya yang masih miskin. Ini perlu diperbaiki. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya wal yatama, anak yatim. Masjid As-Sabirin mendistribusikan harta kekayaan jemaah kaum muslimin, jemaah Masjid As-Sabirin kepada anak yatim sekali sebulan, Pak Haji. Udah lumayan. Kata Pak Haji 2 kali setahun lumayan. Syukur-syukur 3 kali. Syukur-syukur 6 kali. Berarti sekali 2 bulan. Syukur-syukur 12 kali. Kalau 12 kali berapa itu? Setiap bulan didistribusikan untuk anak yatim. Pak Haji percaya enggak? Ada masjid yang menyalurkan anak yatim itu sekali 2 pekan. Paling lama sekali sebulan. Ada, Pak ya? Saya pernah ngisi di situ. Apa yang terjadi efeknya ini? Banyak rumah petak yang disewa di sekitar masjid itu. Yang menyewa itu Pak Haji Kowi, janda-janda. Yang bawa anaknya. Pak Haji kalau banyak yang nyewa seperti itu semangat enggak Pak Haji? Enggak, maksud saya semangat menyantuni anaknya lah. Pak Haji semangatnya lain pula. Mungkin pernah baca hadis. Orang yang menolong, membantu janda, membantu anaknya, itu sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan qiyamul lail setiap malam, sama dengan berpuasa di siang hari. Hebat enggak, Pak? Amalan terbaik nih Pak Haji. Ya. Maka banyak rumah-rumah di situ yang disewa orang. Ya, persoalan mereka mencari manfaat keuntungan, enggak bisa juga kita kemudian mengatakan demikian. Tapi yang jelas mereka mendapatkan saluran distribusi harta kekayaan kaum muslimin untuk wal yatama, untuk anak yatim. Tapi baru-baru ini dihebohkan pula, Pak ya. Ada panti asuhan anak yatim, anak-anaknya disodomi. Siapa namanya itu, Pak? Abi Yudi. Abi Yudi saya itu. Itu nama. Semoga dihukum yang berat ya, Bu. Ya, apa, Pak? Saya baru dapat kabar, Pak. Sudah mati di lapas. 2 hari yang lalu, Pak. Itu anak-anaknya bukan 1-2 orang lagi ya, Pak. Udah banyak itu jadi korbannya, Pak. Menyalahgunakan. Jadinya tertuduh pula nanti. Panti asuhan, pengurusnya. Betul, Pak? Ya. Baik. Tapi berita tadi serius tuh, Pak. Baca. Ya. Baik. Kita teruskan dulu. Iya. Wal yatama, ya. Wal masakin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ya. Kehabisan bekal dan seterusnya. Ya. Nah, ini urutan infak. Berarti pos-posnya banyak. Kalau pos-posnya banyak, kita mesti banyak juga bekal amunisinya untuk menyalurkan itu. Untuk menyalurkan itu. Nah, kalau begitu Ustadz, habis saja seluruh harta kaum muslimin ini. Asalkan dikeluarkan, ada orang-orangnya, peruntukannya, mana untuk kami lagi? Ada, Pak.
Selain pahala, insya Allah bernilai sosial ekonomi dengan distribusi yang satu ini. Apa namanya? Mauquf alaihi. Apa namanya, Pak? Mauquf alaihi. Pak Haji yang di belakang saya ini sebagai mauquf alaihi. Apa mauquf alaihi? Penerima harta benda wakaf, penerima manfaat daripada harta benda wakaf. Boleh nggak, Pak? Nih Pak Haji di belakang saya. Boleh nggak, Pak? Pak Haji boleh nggak penerima manfaat dari harta benda wakaf sebagai mauquf alaihi? Boleh Pak Haji? Boleh? Beliau kaya nih Pak. Berapa kali naik haji Pak? 7 kali. Oh sekali. Pak Koi boleh nggak penerima daripada manfaat harta benda wakaf? Boleh Pak? Boleh Pak? Jadi saya pernah mengajukan pertanyaan ini Bu. Ada bapak-bapak yang merasa sudah mapan, kaya. Oh enggak boleh lah Ustaz. Terus saya bilang, kalau bapak enggak boleh, mulai besok bapak enggak usah lagi sholat di sini. Masjid itu harta benda wakaf kan Pak? Tanahnya tanah wakaf. Bangunannya dibangun dengan dana wakaf. Kalau itu Pak, itu baru enggak boleh diusik-usik uangnya. Tapi ada maaf pengurus masjid, bola lampu masjid sudah 6 bulan putus nak diganti-ganti. Padahal infak di dalam masjid ada. Kalau tidak percaya nanti datang ke saya Pak. Saya bawa masjidnya di mana. Yang jelas bukan masjid Sobirin. Sobirin tarang warna lampunya Pak. Entahlah kok di kamar mandi, tidak tahu lah. Infaknya banyak Pak Haji. Tapi bola lampu kamar mandi putus sudah lebih setahun Pak. Tidak diganti-ganti. Itu tak benar. Kalau infak silakan. Kalau wakaf jangan coba-coba. Wakaf untuk pembangunan masjid, memang jadi masjid. Wakaf untuk pembangunan tempat wuduk, memang jadi tempat wuduk. Tapi Pak Haji, saya, kita semua menjadi mauquf alaihi. Apa itu? Penerima manfaat yang dari Pak Haji sampaikan. Manfaat dari harta benda wakaf. Coba Pak. Jadi ada lagi distribusi harta kaum muslimin yang dia bisa mendapatkan itu. Dia yang bersedekah, tapi dia dapat manfaatnya. Contoh, Pak D berwakaf tanah untuk kuburan. Pertanyaan Ustadz Yudi, boleh enggak Bapak dikuburkan di tanah wakaf itu Pak? Agak ragu nampaknya. Gara-gara ragu inilah ya, baru saya tahu banyak orang punya tanah tapi tak mau mewakafkan untuk tanah kuburan. Menganggap nanti kalau dia mewakafkan tanahnya jadi tanah kuburan, dia tidak boleh dikuburkan di situ. Boleh apa tidak boleh Pak? Boleh lah. Yang tidak boleh itu zakat. Dia membayar zakat, mendistribusikan, dia menerimanya. Tidak boleh. Tapi kalau berwakaf, boleh Bu? Tanahnya tanah untuk masjid, uangnya jadi masjid. Boleh tidak ibu tuh sholat di dalam masjid? Boleh. Bahkan yang tumbuh bernilai ekonomis dari aset-aset tadi, beliau boleh mengambil manfaatnya. Contoh. Ini ulang-ulang Pak ya, supaya tidak rugi kita nih. Semua kita ini kan bakal meninggal dunia kan Pak? Iya kan? Tadi Jalan Serikandi viral video. Mungkin masih muda. Orang pikir perempuan, tahu-tahu laki-laki, gondrong, ngelas bekas drum oli, meledak, pecah kepalanya Pak. Hari ini di Jalan Serikandi. Meninggal dunia. Kemarin apa hari ini? Kemarin Pak ya. Meninggal dunia. Jadi orang kaya, nampaknya banyak orang kaya. Pelan betul ngomong matinya.
Orang kaya agak kares deh Pak Haji. Pak Haji kayo nampaknya. Hati kata Pak Haji. Orang miskin, Ustaz, semangat betul yang ini. Agak pelan-pelan Pak. Giliran Ustaz semangat betul Bapak Ibu jawab. Ya kan? Tapi amalan yang mengikuti kita, walaupun usia telah berakhir tapi pahala mengalir, itulah dia yang telah kita sedekahkan itu. Nah, sudah meninggal dunia Pak Solah Atiyah, sudah meninggal dunia Habib Buga, sudah meninggal dua Haramain yang ada di Mekah, Zamzam Tower. Apa isi dalam Zamzam Tower itu Pak? Hotel Pak ya. Apalagi Pak? Mall. Dapat uang enggak itu? Nah, uangnya itu sebagian untuk keluarga yang berwakaf. Karena jenisnya apa Pak Haji Koi? Wakaf mustarok. Saya kasih contoh. Pak Haji punya ruko di depan UIR. Nanti daripada ribut anak-anak cucu-cucu ini, saya wakafkanlah. Kadang kita capek-capek cari uang Pak. Terus kita nggak bawa apa-apa. Terus kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan aman-aman saja anak-anak kita, tak masalah. Tapi yang kita tinggalkan itu, itulah dia. Al-fitnah umati al-mal. Fitnah umatku itu harta. Kenapa? Setelah ditinggalkan, maka anak-anak bapak dan ibu ini yang telah meninggalkan dunia ini, akhirnya ada konflik, akhirnya ada pertengkaran. Tapi kalau diserahkan kepada lembaga yang akan mendistribusikan kemanfaatannya, maka insya Allah tak capek lagi kita. Jadi bapak yang lelah hari ini Pak, cari duit, bangun ini, bangun itu, punya ruko ini, itu, kemudian bapak serahkan kepada yang mengelola, disebut dengan nazir, kemudian hasil sewanya, sesuai dengan akad yang diikrarkan, namanya akra ikrar wakaf, maka mauquf alainya, bapak bilang nanti di situ, tidak ada Pak, secara fikih angka pastinya. Pak Haji silakan bagi, bapak bilang begini, 50% untuk operasional Masjid Sobirin, 50% untuk anak cucu saya. Harus ditunaikan enggak tuh Pak? Harus ditunaikan enggak tuh Pak? Harus ditunaikan. Namanya wakaf mustarok. Maka saya ngulang saja Pak. Banyak kesempatan kita ini, kalau kita mau, ya, untuk mendistribusikan harta kekayaan. Apalagi sesuatu yang mengikuti ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Contoh Habib Buga, orang Aceh yang meninggal di Mekah. Dia distribusikan hartanya itu. Dia sebagai wakif. Lalu dia bilang, mauquf alainya, tolong dicatat baik-baik. Mauquf alainya, penerima manfaatnya adalah orang kampung saya yang nanti akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tahun ini 2024, orang Aceh menerima uang saku tambahan sampai di Mekah. Hanya dari Aceh, tidak dari Riau, tidak dari provinsi lain. Karena ini menunaikan amanah seorang yang dermawan, yang mendistribusikan hartanya, kedermawanannya. Maka setiap jemaah Aceh mendapatkan uang saku lebih kurang 6 juta rupiah per orang. Jemaah itu jumlahnya bukan 10 Bu, jemaah itu jumlahnya sampai 2.000 orang. 2.000 ini yang beribadah ya Pak. Tawaf dia, sa'i dia, tahalul dia, sampai pada puncak Ar-Musna dia berdoa juga Allahumma hajjah hajjah mabrurah. Dia juga ke Mina, dia juga mabit di Musdalifah. Bagi Habib Buga tadi, mengalir enggak pahalanya Pak? Mengalir enggak Bu? Hebat kan Pak? Distribusi harta kekayaan dalam Islam ini. Manfaat bagi yang ditinggalkan dan manfaat bagi yang meninggalkan. Jadi memang itu Pak Haji, alasan kita kaya itu. Alasan kita kaya itu memang itu.
Jadi kalau ada pedagang yang hari ini Pak, saya ingin omset saya 1 miliar. Setelah mendengarkan pengajian ini, oh ternyata banyak pintu-pintunya dan banyak manfaatnya untuk saya. Kalau begitu, saya punya cita-cita bukan omset saya lagi, tapi bagaimana zakat mal saya setiap tahunnya 1 miliar. Hebat gak cita-citanya Pak? Zakat mal saya setiap tahun 1 miliar. Ibu-ibu, biasanya fenomenanya ibu-ibu lebih banyak zakat malnya apa zakat malnya? Atau cita-cita mulia yang kedua? Saya ingin berinfak yang terbaik untuk orang tua saya. Ya Pak Haji? Ya. Antum masih ada ibu? Imam? Tidak ada ibu lagi. Abang masih ada ibu bang? Tidak ada lagi. Pak Haji Koi masih ada ibu? Masih. Alhamdulillah. Setelah mendengarkan ini, Pak Haji Koi kalau ngasih ibunya yang selama ini 500.000, insya Allah setiap bulan akan memberikan 1.500.000 lagi. Ditambah jadi 3 kali lipat. Pak. Setelah ini, kalau selama ini yang ditraktir kawan, maka distribusi harta suami itu yang paling baik adalah pada istrinya. 1 dinar yang kau berikan pada keluargamu itu jauh lebih baik daripada 1 dinar yang kau berikan pada fakir miskin. Maaf ya Pak, giliran kawan dibelikannya musang king duriannya. Pas orang rumah durian kampung. Dibuka busuklah durian. Itu kita. Jadi sebenarnya kalaupun kita sudah tahu selama ini Pak, distribusi harta kekayaan kita, tapi kurang tepat juga, kurang pengamalan juga, tak pas juga implementasinya itu. Iya Pak, iya. Harusnya istri yang mendapatkan yang terbaik itu. Istri kita Pak ya, bukan kawan kantor kita yang cantik itu. Bukan, istri kita yang sah. Gitu. Infak secara umum. Wa anfiku alaika. Berinfaklah, maka aku akan berinfak padamu. Itu memang anjuran Pak. Jadi memang kita termotivasi untuk memiliki harta. Siapa bilang Pak, harta ini tidak mulia? Mulia kalau dia berada di tangan orang-orang beriman. Karena orang beriman tahu kemana harta itu akan didistribusikan, disalurkan. Karena sudah ada yang menerimanya. Dan yang menerimanya sedikit apa banyak Pak? Dari kajian tadi kita bahas, sedikit apa banyak Pak? Banyak. Bu, saya yakin ibu-ibu di sini sering ngajak garin masjid, marbot masjid kita makan. Nah, coba lihat tuh, kecapean marbot belakang tuh. Ajak makan. Udah begini pecinya saya lihat tadi. Pilolah makan. Saya bercanda. Itu coba berarti distribusi kan ketemu lagi kan Pak Haji ya? Wa at'imu ta'am, berikan makan. Ketemu lagi. Pak Haji itu prakteknya Pak. Sinilah habis sisa ke rumah saya. Apa tuh Pak? Inilah kita makan martabak Mesir dulu. Wah hebat. Jadi banyak Pak. Banyak memang. Pos-pos kalau kita punya harta itu tempat penyalurannya banyak sekali. Imam masjid Sobirin. Kenapa imam masjid ini tidak pindah-pindah? Masjid lain pindah-pindah. Sebulan pindah. 3 bulan pindah. Di Masjid As-Sobirin, imam tidak pindah-pindah. Oh rumahnya sini Pak. Bukan gajinya 12 juta. Tapi hebat jemaah yang kaya di Masjid Sobirin.
Gaji imamnya 2 juta. Dia bilang saya tambah 3 juta lah. Genap 5 juta. Coba Pak. Jadi kita akan siapkan itu. Sebelum pesawat itu ya landing, kita siapkan dulu. Nah sekarang kan kita memang belum siap Pak. Maka turbulensi itu masih terasa sekarang. Pesawat tuh nggak turun-turun dia. Ini kalau turun nih karam ini. Karena nggak siap. Jangan-jangan pas turun nanti lain pula. Pramugari yang dikijoknya. Maaf, kalau orang sudah berduit, sudah kaya Pak. Waduh, dari dunia putih sampai dunia hitam. Ya. Tapi kalau distribusi tadi dijelaskan, banyaklah yang akan menunggu, menanti kedermawanan kita. Dan jangan khawatir, man aqsas sadaqatun mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi saya lihat fenomenanya Pak Haji, infak di masjid, termasuk depan saya lewat macam mobil lewat jalan tol Pekanbaru Dumai sekarang. Infak laju aja gitu. Jarang agak berhenti-berhenti. Ya Pak Haji. Infak yang dihimpun di dalam masjid, kota infak, kencang betul. Macam jalan tol. Dan orang agak berat masalah infak, sedekah, termasuk saya. Padahal sedekah tidak mengurangi harta. Ibu, kalau Ustadz Yudi malam ini bawa uang 100.000, bawa uang 2.000, mana yang saya infakkan, Pak? Bapak baik kali lah. Habis ini saya traktir minum teh telur, Pak. Baik sangka betul sama saya. Berat, Pak. Berat. Paling yang kita masukkan 2.000. Yang 100 itu yang kita makan busuk. Yang 100 itu kita belikan ini akan lapuk. Yang 100 itu ya tak kekal akan abadi. Tapi sebutir kurma saja yang kita sedekahkan itu bisa memadamkan api neraka. Fattakunar walau bisiki tamr. Hindarilah api neraka walaupun engkau berinfak sedekah hanya sebutir buah kurma saja. Intinya orang dermawan, orang Islam, orang beriman harus siap kaya. Terus kalau sudah kaya, tolong tempatkan distribusi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, orang beriman dia tidak akan takut apa yang dia telah keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan mengganti dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah, sampai nanti kita mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair pada jemaah yang telah membangun Masjid As-Sabirin. Jazakumullah khair pada jemaah yang telah membangun depot air minum RO Sabirin. Cuman belum sampai airnya di tempat saya. Tolong diupayakan biar kita coba rasanya itu, Pak. Terima kasih buat jemaah yang telah membebaskan lahan Masjid As-Sabirin. Mudah-mudahan suatu saat tembus ke Kairah. Apa nama jalan depannya, Pak? Tembus dikasih plangnya lagi. Subhanallah. Itu semua karena kedermawanan Bapak Ibu yang yakin apa yang dikeluarkan di jalan Allah, insya Allah Allah akan menggantinya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita berupa jannah surga. Demikian, semoga dengan distribusi harta kekayaan kita akan meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.